Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gayo, hari ini kita akan membahas bagaimana sejarah pejuang-pejuang terdahulu, bagaimana mereka untuk mempertahankan daerah Gayo dari penjajahan Belanda. Yang ini kita akan membahas bagaimana sejarah perperangan di daerah Tengah Besi. Perjuangan melawan Belanda dari Tanah Gayo yang dipimpin oleh Tengku Tapa sejak tahun 1893 sampai dengan 1900 di Aceh Timur. Pada saat itu, Belanda memperhitungkan bahwa pertahanan dan serangan pejuang dari dataran tinggi Gayo adalah soal hidup atau mati yang menentukan kedudukan Belanda di Aceh. Karena itu, Belanda mengatur secara amat rapi sistem penyerangan ke arah Gayo. Pada saat itu, Belanda meneliti dan mengumpulkan keterangan tentang wilayah Gayo Lut dengan menggunakan peta dari Letnan Sissymuth pada bulan September 1901. Letnan Kolonel G. C. Van Dalen memimpin penyerangan pertama ke Gayo setelah menguasai Pantelung, Jumpabiren, dan Pesangan. Dengan menyusur daerah aliran sungai Pesangan, Belanda menuju Gayo. Rakyat Gayo pada saat itu telah lama bersiap siaga ingin menghadapi Belanda, yaitu melakukan taktik sekaligus komando massal terhadap rakyat dengan cara memasang panji-panji putih di tiap rumah penduduk. Panji-panji itu ditulis nama Allah dan nama Rasul dan nama Khulafa Rasyidin. Pengibaran panji-panji itu merupakan pertanda bahwa setan telah datang dengan bermaksud untuk menghancurkan umat Islam yang wajib dilawan dengan jihad untuk mengharapkan syurga. Dengan semangat yang tinggi diselingi gemuruh takbir, seluruh rakyat melakukan perlawanan total dimanapun Belanda berada. Tempat pengembalaan ternak ataupun perwaran di Belang Rakal telah dikosongkan terlebih dahulu agar rakyat dan hartanya tidak menjadi korban sasaran pasukan Pandalen. Pada saat itu, pasukan Pandalen dengan jumlah pasukan yang sangat banyak dan bersenjata yang lengkap melakukan kekejaman terhadap rakyat yang tidak bersenjata. Tidak sedikit rakyat menjadi korban, namun rakyat pejuang tidak pernah gentar. Perperangan di Tengah Besi di Kecamatan Timanggajah itu membuktikan ketika Pandalen bersama pasukannya hendak menyeberangi lembah sungai Tengah Besi yang curam dan ditumbuhi hutan-hutan yang sangat lebat. Ratusan pejuang muslimin dipimpin oleh Pang Gambera dan Pang Putih mencegat dan mempertahankan serangan Belanda di tempat yang strategis itu. Ketika Belanda menuruni tebing lembah dengan menggunakan tali seperti tangga dan semua sudah berada dalam lembah, pasukan pejuang muslimin serentak menyerbu musuh dengan pedang dan tombak. Pasukan perjuangan muslimin serentak menyerbu musuh dengan pedang dan menggunakan tombak serta menggulir batu-batu besar dan menebang pohon kayu. Pada saat itu mengakibatkan ada beberapa orang tentara Belanda yang tewas. Dengan amat ganas, tentara Belanda menembaki pejuang, menyebabkan mereka terpaksa mundur ke bagian selatan lembah sungai Tengah Besi. Mereka bertahan di sana. Ketika tentara mendaki tebing lembah bagian selatan, kembali terjadi pertempuran yang sangat sengit. Panggembira bersama anak buahnya melompat cepat ke tengah musuh dan mencincang beberapa serdadu Belanda.
Para pejuang tidak mengetahui bahwa sebagian pasukan tentara Belanda mendaki tebing dari jurusan yang lain. Dengan tiba-tiba, Belanda menyerang mereka dari belakang sehingga para pejuang telah berada pada posisi yang amat sangat sulit antara pasukan Belanda dan jurang. Sebagian besar tentara pejuang sempat meloloskan diri ke arah Tunyang. Panggembira bersama Aman Beramat dan 6 orang temannya tetap mempertahankan melawan Belanda sampai titik darah terakhir. Mereka gugur sebagai syuhada. Panggembira bersama 3 orang anak buahnya disemayamkan masyarakat di tempat itu dan sampai sekarang sering diziarahi terutama oleh keturunannya. Sementara 3 syuhada lainnya dimakamkan di Kampung Tunyang. Maka mereka belum diketahui sampai sekarang ini. Tali temali yang dijalin menjadi tangga seperti warna besi yang digunakan oleh tentara Belanda untuk menuruni dan memanjat tebing. Lembah-lembah itu menyebabkan masyarakat setempat menamakan tempat itu dengan nama Tenge Besi. Penyerbuan Pandalen ke Gayelut ataupun daerah Takengon pada saat itu memakan waktu hampir 2 bulan baru dapat berhasil menerobos beberapa bagian penting di daerah Gayo. Kemudian Pandalen meneruskan penyerangannya ke hulu sungai di wilayah Gayo, yaitu di daerah Lingga Isak. Ketika terjadi longsor besar di lembah Tenge Besi pada tahun 1979 yang mengakibatkan 8 orang karyawan cabang Fedinas Pekerjaan Umum Takengon dan anggota masyarakat meninggal dunia. Ditemukan sebilah rencong ukuran besar dalam timbunan tanah. Rencong itu diduga merupakan salah satu senjata pejuang dalam Perang Tenge Besi melawan Belanda pada tahun 1901.